Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada kesempatan kali ini melalui kitabnya yang sangat luar biasa, kitab Riyadhus Shalihin, yang telah terbukti diberikan taufik dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jutaan umat mendapatkan petunjuk irsyad dari buku ini, dan Allah berikan hidayah tentu saja. Maka semoga kita salah satu dari mereka, yaitu orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama Riyadhus Shalihin bab kesabaran. Apabila pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa Nabi SAW menasihati sebagian Ansar yang meminta kepada beliau, lalu meminta kepada beliau, lalu meminta kepada beliau, dan Nabi berikan, dan Nabi terus berikan, dan Nabi terus berikan sampai pada titik beliau tidak punya apa-apa lagi. Beliau tidak punya harta untuk beliau berikan kepada mereka. Hatta nafida ma'indah. Dan ketika itu terjadi, beliau mengatakan, aku tidak akan menyembunyikan satupun hartaku dari kalian. Apa yang aku punya aku akan kasih. Namun, waman yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatannya dari meminta-minta, dari meminta harta, meminta uang, meminta benda, niscaya Allah akan menjaga kehormatannya. Allah akan jaga kehormatannya. Jika kita menjaga kehormatan kita dari meminta-minta kepada manusia, minta uang atau minta harta, maka Allah akan jaga kehormatan kita. Wa man yastagni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, niscaya Allah akan cukupkan dia. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tentu saja dengan usaha, dengan ikhtiar, bukan duduk manis di rumah. Dengan ikhtiar, dengan berusaha, dengan bekerja, dengan melakukan sebuah upaya, effort. Lalu kita nggak minta-minta harta atau uang atau benda kepada manusia. Kalau minta kerjaan boleh apa tidak? Jika dalam rangka berikhtiar, jika dalam rangka berjuang dan ingin mendapatkan nafkah pribadi dan keluarga dengan usaha,
dan skill sendiri, dengan skill sendiri, dan memang kita punya kemampuan untuk itu, kita punya skill untuk itu, kita punya ilmu untuk itu, dan kita meminta dengan cara yang terhormat, bukan dengan menjilat, bukan dengan cara merendahkan diri di hadapan orang, menjatuhkan harga diri kita sebagai seorang yang beriman dan seorang muslim, maka nggak masalah. Bukankah Nabi Yusuf meminta pembendaharaan atau meminta sebuah posisi yang mengurus logistik atau makanan pada saat itu? Nabi Yusuf mengatakan dalam surat Yusuf ayat 55, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Beliau katakan kepada penguasa pada saat itu, jadikanlah aku penanggung jawab dalam pembendaharaan atau bendahara, atau dalam ketika kalau kita baca tafsir ayat ini, urusan to'am, urusan makanan. Urusan makanan di sana pada saat itu. Jadi belum minta, jadikan aku di posisi itu. Kenapa? Inni hafidhun alim. Karena saya orang yang hafil, menjaga amanat. Saya akan jaga amanat ini dengan baik. Dan alim, beliau berilmu tentang itu. Saya punya skill tentang itu. Saya punya skill tentang hal tersebut. Maka ini menunjukkan tidak ada masalah sama sekali, insyaallah ta'ala. Makanya para ulama kita mengatakan kalau memang itu untuk maslahat dan untuk menjaga nafkah kita, niat kita benar, maka diperbolehkan. Jadi ikhtiar, berusaha, berjuang, lalu setelah itu kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak minta-minta uang kepada orang, kita nggak ngemis uang kepada orang, dan seterusnya. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, setelah dia berjuang, dia berikhtiar, ingat kata Nabi, ikat tali unta Anda lalu bertawakal setelah itu. Jadi harus ada upaya dan usaha dengan cara yang halal, dengan cara yang terhormat, dengan cara yang elegan, lalu kita mencukupkan diri dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah akan cukupkan kita. Allah akan cukupkan kita. Yughnihillah. Allah akan cukupkan kita. Walaupun mungkin nggak sebanyak kalau kita minta-minta sama orang. Dan begitu kita minta-minta uang sama orang, minta-minta harta sama orang, mungkin dikasih. Kita punya sahabat yang baik-baik, kita punya orang-orang yang loyal sama kita, menyayangi kita, dikasih. Tapi nggak akan Allah cukupkan. Itu kan pemahaman terbalik dari hadis ini, mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah dalilul khitab dalam hadis ini. Kalau kita nggak merasa cukup dengan pemberian Allah, setelah kita berusaha, berjuang, lalu kita minta harta, minta uang sama manusia. Karena konteks hadis ini kan minta uang, sebagaimana yang dilakukan sebagian Ansor itu, minta uang kepada Nabi SAW. Maka Allah nggak akan cukupkan itu. Ini penting, Allah nggak akan cukupkan. Ada aja masalah, akhirnya habis lagi. Ada aja sesuatu hilang lagi, nggak Allah cukupkan. Ini ngeri. Jadi income kita banyak karena minta-minta duit tuh, ngejilat orang, tapi masalah kita tambah banyak. Dan masalah itu membuat uang kita terkuras lagi, dan nggak pernah cukup. Adapun kalau kita merasa cukup dengan pemberian Allah setelah kita berjuang, berikhtiar, kita andalkan
pertolongan Allah, lalu skill kita, lalu keahlian kita, expertise kita, kita kerja, atau tadi kita melamar kerjaan yang kita kuasai, asal hafidh alim seperti Nabi Yusuf, kita bisa jaga amanat dan kita menguasai hal tersebut sehingga tidak menzalimi orang. Lalu kita cukupkan, Allah akan cukupkan. Kita cukupkan atau kita merasa cukup dengan pemberian Allah, Allah akan cukupkan. Mungkin angkanya, income-nya nggak sebanyak teman kita yang minta uang ke sana, minta uang ke sini dan seterusnya. Tapi alhamdulillah keluarga kita sehat, nggak ada masalah, nggak ada penyakit yang menguras uang tersebut, atau nggak ada masalah yang membuat uang kita habis ludes sehingga kita nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan primer kita. Nggak ada aja, lempeng aja tuh, masya Allah. Kan simpel aja tadi. Uang tuh jangan dilihat hanya dari satu sisi, dari sisi income-nya. Mungkin income-nya gede, tapi lihat pengeluarannya juga dong. Buat apa income besar pengeluarannya jauh lebih besar? Ya habis juga. Gaji mas berapa? 200 juta. Pengeluaran bulan ini 210 juta. Yang ngutang 10 juta dia. Walaupun gajinya 200 juta per bulan. Tapi pengeluarannya 210 juta. Ada aja lah yang kecelakaan lah, yang itu inilah, yang segala macam lah, kemalingan dan seterusnya. Habis 210 juta. Kalau kamu berapa? Alhamdulillah aku mah 10 juta. Pengeluaran bulan ini 9 juta. Nabung 1 juta. Dia utang 10 juta. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita camkan bersama. Allah akan cukupkan. Yang penting itu dicukupkan sama Allah. Itu penting. Kalau kita bicara duniawi ya, yang penting cukup. Bukan yang penting banyak. Karena kalau yang penting banyak, bisa jadi pengeluaran kita jauh lebih banyak lagi. Jauh lebih banyak. Yang penting kan cukup. Cukup buat ibadah, cukup buat beramal soleh, cukup buat infak sedekah, cukup untuk nafkah diri kita, sehingga kita nggak minta-minta sama orang, nggak jadi benalu, nggak jadi beban, lalu cukup untuk keluarga, cukup untuk bantu orang miskin, cukup enak. Buat apa besar, tapi pengeluarannya jauh lebih besar, akhirnya nggak cukup. Mas mau bantu ini nggak, ini dakwah, lo mau chip in di sini nggak? Aduh, gue nggak ada duit nih. Loh, bukannya gajinya banyak? Iya, tapi pengeluaran gue jauh lebih banyak. Gimana biar Allah cukupkan? Merasa cukup dengan pemberian Allah. Udah tenang belum? Qanaah hadirin. Tapi berusaha, berjuang, berikhtiar. Apa yang Allah kasih itu kita harus merasa cukup dengan itu. Lalu wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha sabar, Allah akan kasih kesabaran. Emang nggak mudah, tapi Allah akan kasih kesabaran. Sulit, Allah akan kasih kesabaran. Asal apa? Berusaha sabar dulu. Usaha gimana biar kita sabar. Sekuat tenaga kita sabar. Dan tidak ada hadiah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Karena dengan kita sabar, atau dengan taufik Allah lalu kita sabar, semua masalah bisa kita hadapi. Dengan taufik Allah lalu kita sabar, semua ujian bisa kita lalui. Dengan taufik Allah lalu kita sabar, sesusah apapun, sesulit apapun, kita di PHK, kita jobless, kita lay off dan seterusnya, kita akan bisa melewati. Dan pahala. Ingat, bighairi hisab. Pahala kesabaran Allah akan sempurnakan tanpa batas. Maka itu adalah anugerah dan hadiah terbaik. Hadirin Allah muliakan. Setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala melanjutkan dengan hadis Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi
Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Hadis yang sangat penting, sangat penting. Mari kita bersama hadis tersebut. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua, keluarga, dan seluruh orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, dan dari Abi Yahya atau Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala an. Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menyampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan perkara seorang mukmin. Menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya seluruh perkara dan urusannya merupakan hal baik dan terbaik buat dia. Buat dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak terjadi dan tidak dialami oleh siapapun kecuali dialami oleh seorang mukmin. Jadi seluruh perkaranya baik, seluruh perkaranya menakjubkan, seluruh perkaranya itu yang terbaik buat dia, itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan hal yang menyenangkan, lalu dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu hal baik dan yang terbaik untuk dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dan apabila ia tertimpa kesulitan dan dia bersabar, maka itu adalah hal baik dan terbaik buat dia. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Hadirin yang Allah muliakan, hadis yang luar biasa yang secara jeli dan jitu dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana biasa, mari kita berkenalan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau adalah seorang sahabat yang terkenal, yang masyhur. Salah satu tokoh. Walaupun mungkin banyak di antara kita yang belum kenal dengan beliau, tapi beliau adalah salah satu tokoh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat yang terkenal. Dan beliau tumbuh di Rum, di Romawi. Hadirin Allah muliakan, lalu ada yang mengatakan beliau dibeli lalu dibawa ke Mekah, lalu dibeli lagi oleh Abdullah bin Jud'an,
Tapi ada yang mengatakan, ada riwayat yang mengatakan beliau kabur dari Romawi dan pergi menuju Mekah. Tapi terlepas dari itu, beliau tumbuh di Romawi. Dan beliau masuk Islam di hari yang sama dengan Ammar bin Yasir. Masih ingat Ammar bin Yasir? Siapa Ammar bin Yasir? Anaknya siapa Ammar bin Yasir? Ya anaknya Yasir, Pak Ustadz. Masa anaknya Tono? Kalau gitu Ammar bin Tono gitu loh. Ya namanya Ammar bin Yasir. Ya tapi siapa Yasir? Yasir adalah suami dari Sumayyah. Dan kita tahu Sumayyah adalah syahid pertama di dalam Islam. Jadi keluarga itu adalah keluarga syahid. Sumayyah, Yasir. Dan Ammar disiksa juga. Sampai kita sempat sampaikan bahwa sampai beliau saking sakitnya itu mengucapkan kata-kata yang kufur. Dan dinyatakan beliau nggak tahu apa yang beliau katakan pada saat itu. Saking beratnya. Nah, lalu lapor kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan fa'in adu fa'ud. Kalau mereka melakukan penyiksaan lagi, ucapkan apa yang engkau katakan saat itu, atau ulangi lagi ucapanmu. Kamakal. Jadi intinya adalah karena tertekan dan darurat pada saat itu. Tapi intinya bahwa Suhaib Ar-Rumi itu masuk Islam di hari di mana Ammar bin Yasir masuk Islam. Dan beliau berarti termasuk yang pertama-tama. Jadi beliau masuk Islam itu setelah 30-an orang masuk Islam, 30-an. Jadi masih ruang lingkup 30-an lah. Jadi masih awal. Masih awal. Dan beliau ikut perang Badar. Ikut perang Badar. Ikut perang Badar. Makanya hadirin Allah muliakan, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, as-subbaqu arba'ah. Perintis itu ada 4 orang, kata Nabi SAW dalam hadis ini, hadis Tabrani. Yang pertama siapa? Perintis itu ada 4 orang. Yang pertama, ana sabiqul Arab. Kata Nabi SAW, saya sabiqul Arab. Saya perintis dari bangsa Arab. Kan gitu ya. Dari semua orang Arab yang pertama kali, ya Rasul SAW. Jadi saya perintis orang Arab. Wa Suhaib sabiqur Rum. Dan Suhaib bin Sinan itu perintis dari bangsa Romawi. Karena dia dari Rum tadi. Wa Salman sabiqul Furs. Dan Salman Al-Farisi adalah perintis dari bangsa Persia. Wa Bilal sabiqul Habash. Dan Bilal adalah perintis dari Ethiopia. Saya perintisnya orang Arab, Suhaib perintisnya orang Romawi, lalu Salman perintisnya orang Persia, dan Bilal perintisnya orang Ethiopia. Jadi Suhaib itu nggak main-main jamaah. Beliau perintis orang Romawi. Beliau perintis orang Romawi. Jadi orang Roma masuk Islam, Romawi masuk Islam, itu beliau perintisnya. Dan hadirin yang Allah muliakan, beliau terkenal dengan akurasi memanahnya. Jago panah. Ini pakar memanah.
terkenal. Bahkan sebagian mengatakan yang terbaik dalam memanah. Jago memanah. Dan termasuk orang yang keras dalam pendirian, dalam prinsip tuh keras. Asyadduhum ba'san, keras. Tapi bukan ngeyel. Bukan keras kepala negatif. Tapi keras kalau memang kebenaran A, beliau akan A. Ngebatu gitu loh. Ngebatu. Pokoknya kalau A udah. B, keras orangnya. Dan beliau mengikuti perang Badar, perang Uhud, Khandaq, dan seluruh peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pakar memanah. Akurasinya jago banget. Dan beliau sahabat Nabi yang berkulit merah. Dengan Romawi, merah. Nggak tinggi, nggak pendek, tapi lebih ke arah kalau harus memilih lebih ke arah pendek, kata para ulama. Dan menariknya jemaah sekalian, ketika beliau hijrah ke Madinah, jadi beliau kan di Mekah, beliau di Mekah, dan di Mekah beliau mengalami siksaan dan lain sebagainya karena mustad'afin. Karena beliau salah satu orang yang nggak punya backup, nggak punya network yang kuat, jadi mustad'afin. Beliau termasuk orang yang secara bergen tuh lemah di kota Mekah. Sama kayak Ammar bin Yasir, keluar Bilal dan seterusnya. Maka beliau disiksa, beliau diintimidasi di kota Mekah. Lalu pada saat beliau berhijrah, pada saat beliau berhijrah, sebagaimana sebuah riwayat yang keluar atau Tabrani, beliau diikuti oleh sebagian orang Quraisy, musyrik Quraisy. Dan pas hijrah, bayangkan antum gimana perasaan begitu ingin berhijrah di Mekah Madinah, ternyata sekelompok orang-orang Quraisy ngikutin antum, ngikutin kita. Apa yang kira-kira akan katakan? Beliau bilang ke mereka, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ta'lamuna anni min armakum, kalian tahu persis aku adalah salah satu pemanah terbaik di antara kalian. Kalian tahu reputasi memanahku tuh jago banget. Aku di antara yang terbaik dalam memanah. Wallahi, demi Allah, la tasiluna ilayya hatta armiyakum bikulli sahmin ma'i. Demi Allah, tidaklah kalian sampai kepada diriku kecuali aku akan panah kalian satu demi satu sampai anak panah yang aku punya habis. Thumma adribukum atau thumma adribakum bisayfi ma baqiya fi yadi minhu syai'. Lalu kalau kalian masih ada, aku akan hadapi kalian dengan pedangku selama tangan ini masih tersisa. Orangnya keras. Sebagai orangnya keras. Jadi bukan, aduh udah maafin aja deh, udah kita, saya kan mau kabur juga, saya nggak ganggu kalian lagi setelah ini gitu loh. Udah lepasin aja, saya ini orang kecil, saya bukan siapa-siapa, kalian tuh buang-buang waktu ngikutin saya. Oh enggak. Kalian tahu, saya salah satu yang terbaik dalam memanah. Kalau kalian berani maju, saya akan panahi kalian satu demi satu. Dan kalau kalian masih hidup, saya akan tebas kalian dengan pedang saya selama saya mampu.
Nggak ada kata mundur. Nggak jadi. Ngapain kalian ngikutin aku? Aku tuh cuma cari angin doang, pengap di Mekah, cari cari apa? Cari suasana baru gitu loh. Nanti juga balik lagi. Udah tunggu di rumah aja. Oh enggak. saya mau saya mau hijrah. Kalian maju, saya panas satu-satu. Lalu setelah itu beliau katakan, fa in kuntum turiduna mali dalaltukum alaih. Dan kalau kalian ingin harta dan uangku, saya akan tunjukkan di mana uangku itu berada. Saya akan kasih tahu kalian. Jadi kalau kalian mau cari uang, saya akan kasih. Semuanya saya kasih, semuanya. Semuanya. Lihat bagaimana mereka tuh nggak peduli dengan uang mereka. Yang penting diri mereka bisa bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diri mereka bisa sampai ke Nabi SAW. Kan sudah kita jelaskan keterangan para ulama bahwa aset yang paling berharga dari kita adalah diri kita. Diri kita. Maka juallah kepada Allah. Karena kita harus menjual diri ini. Kalau nggak kepada Allah, maka kepada makhluk. Bai'un nafsahu, kan kata Nabi SAW. Setiap kita akan menjual diri kita. Dan ini aset termahal. Dan itu para sahabat ngerti hal tersebut, jamaah. Tahu bahwa yang aset termahal adalah diri mereka, bukan harta mereka. Maka mereka kasih penawaran. Kalau kalian cari harta, saya akan kasih tahu. Nggak usah kejar saya. Saya akan kasih tahu. Tapi kalau kalian tetap mau kejar, ya udah saya akan panah kalian satu-satu. Nggak ada yang bisa halangi saya. Kecuali takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu. Kalian nggak bisa halang-halangi saya. Saya akan lawan. Tapi kalau cari uang, saya akan tunjukkan. Qalu fadullana ala malika wa nukhalli ank. Oke, kalau gitu tunjukkan kepada kami harta engkau wahai Suhaib, dan kami akan melepaskan engkau. Kami nggak akan kejar lagi. Fata'ahadu ala dzalika. Akhirnya mereka bersepakat untuk itu. Fadallahum alaih. Falahiqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepakat. Dikasih tahu beneran sama Suhaib. Nggak bohong, kasih tahu, lihat jujur ya. Seorang mukmin tuh jujur. Dikasih tahu beneran. Harta saya ada di situ. Sudah dilepas. Maka Suhaib berkumpul dengan Nabi SAW. Lihat. Untuk bisa berkumpul dengan Nabi SAW, seseorang harus korbankan semuanya. Seringkali. Hartanya Abu Bakar korbankan itu. Umar korbankan itu. Uthman korbankan itu. Ali bin Abi Thalib korbankan itu, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Suhaib, Abdurrahman bin Auf, dan gak peduli, udah ambil aja semuanya. Yang penting diri ini, jiwa ini bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama jalan yang ditempuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi SAW? Penjualan Aba Yahya mendapatkan untung besar. Jadi penjualan Abu Yahya Suhaib itu untung besar. Lihat bagaimana Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW. Suhaib bin Sinan. Untung besar. Enggak, kesiannya, rugi banget. Ayo sini. Kesian nih dia nih. Hartanya
habis, hartanya nggak ada lagi, jahat ya mereka ya. Waduh, masya Allah, kita ikut eh, berduka, kita ikut sedih, kita ikut berbelasungkawa, kita bisa merasakan betapa sedihnya nggak ada harta lagi. Loh enggak, untung. Nah ini untung nih kata Nabi SAW. Untung, untung. Itulah radhiyallahu taala anhu. Dan Suhaib bertemu dengan Nabi SAW di Kuba sebelum masuk ke Madinah. Di Kuba sebelum masuk ke Madinah. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, makanya beliau salah satu yang dipercaya oleh Umar untuk menjadi imam sholat jamaah ketika Al-Syuro sedang Al-Syuro sedang rapat untuk menentukan siapa pemimpin berikutnya selama 3 hari sebagaimana tercatat di dalam sejarah. Dan beliau termasuk sahabat yang tidak mau mendekati fitnah, tidak mau masuk ke dalam perpecahan atau fitnah sebagaimana yang terjadi pada saat terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an dan lain-lain. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Itu beliau, dan beliau wafat di Madinah. Beliau wafat di Madinah di tahun 30-an, 38 atau 39. Dan di usia yang sudah cukup lanjut, ada yang mengatakan 73 tahun beliau meninggal, pada saat beliau meninggal, ada yang 70, ada yang 84, bahkan ada yang bilang beliau 90 tahun. Tapi intinya beliau meninggal di usia yang cukup tua dan beliau wafat di Madinah. Dan yang mensolati beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau salah satu yang dikubur di Baqi, Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala. Dan hadisnya ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara seorang mukmin. Seorang mukmin itu menakjubkan, kata Nabi, dalam semua perkaranya. Menakjubkan dalam seluruh perkaranya. Kenapa demikian? Karena seluruh perkara, seluruh urusannya selalu baik dan yang terbaik. Dan ini nggak pernah terjadi dan tidak pernah dialami oleh seorang pun di kehidupan ini kecuali seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Jika dia mendapatkan kelapangan lalu dia bersyukur, maka itu yang terbaik untuk dirinya. Dan apabila dia diberikan kesulitan lalu dia bersabar, maka itu baik dan terbaik untuk dirinya. Hadirin yang Allah muliakan, semuanya baik, semuanya baik. Maka itulah menakjubkannya seorang mukmin. Perkaranya atau seorang mukmin itu menakjubkan. Pelajaran yang berikutnya dari hadis ini, kata para ulama bahwa apa yang kita alami
di dalam kehidupan, apa yang Allah takdirkan kepada kita dalam kehidupan, itu secara umum kemungkinannya hanya dua kondisi, imma sarra wa imma dharra. Kalau tidak kesenangan, keceriaan, kelapangan, atau kesulitan, kesedihan, sesuatu yang berat. Jadi intinya dua itu. Hidup kan intinya dua itu. Kalau nggak seneng, sedih. Kalau nggak dapat hal yang ringan, dapat hal susah. Kalau nggak energik, bosan. Gitu aja. Kalau nggak kaya, miskin dia. Atau kalau nggak berkecukupan, kekurangan. Kalau nggak cukup, kurang kan. Kalau nggak sehat, sakit. Secara umum demikian. Secara umum demikian. Nah, hadirin yang Allah muliakan, karena secara umum demikian, oleh karena itu manusia pun terbagi menjadi dua golongan, kata para ulama. Golongan yang pertama, ia beriman. Golongan yang kedua, dia nggak beriman. Jadi kalau nggak orang beriman atau dia nggak beriman. Nah, hadirin yang Allah muliakan, maka hal ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Hanya untuk orang-orang yang beriman. Bukan untuk orang yang tidak beriman. Hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Adapun orang yang nggak beriman, dia nggak masuk bagian dari sini. Dia nggak masuk bagian dari sini. Jadi yang menakjubkan hanya orang-orang beriman. Karena orang-orang yang berimanlah yang tahu bagaimana bersikap, bagaimana merespon ketika dia berhadapan dengan dua kondisi di atas. Kalau nggak lapang, sempit. Kalau nggak ada uang, nggak punya uang. Itu hanya seorang beriman yang mengerti. Kenapa demikian? Karena hanya iman yang bisa merespon itu dengan tepat. Bukan kecerdasan. Bukan logika. Bukan kekayaan. Bukan kekuasaan. Bukan relasi dan network. Tapi iman. Iman kepada Allah. Dengan tauhidnya. Beriman kepada rububiyah Allah. Kepada uluhiyah Allah. Kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Iman kepada malaikat. Iman kepada kitab suci. Kepada Al-Quran. Iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Hanya iman yang dapat membuat kita tampil menakjubkan dalam kehidupan ini.
hanya dengan iman, bukan dengan kepintaran semata, bukan dengan kecerdasan semata, bukan dengan kekayaan. Kekayaan nggak bisa, uang nggak bisa beli semua hal dalam kehidupan. Kecantikan dan ketampanan tidak bisa membeli semua hal dalam kehidupan. Nggak bisa. Kecerdasan nggak bisa beli. Kecerdasan mungkin bisa membuat kita diterima di kampus terbaik di Indonesia atau di dunia dengan kecerdasan, dengan ketekunan, diterima di kampus terbaik di dunia, misalnya Ivy League misalnya, diterima tuh di situ. Karena apa? Cerdas dan tekun. Kekayaan, dia bisa dapat fasilitas sebesar mungkin, sebanyak mungkin, seenak mungkin. Dia bisa pilih rumah di lokasi manapun, di Jakarta misalnya. Dia bisa, bahkan bisa beli gedung di Jakarta. Dia bisa pilih alat transportasi. Kalau dia bosan naik darat, dia bisa naik heli kemana-mana. Atau dia punya pesawat pribadi. Dia punya banyak teman, ketika ada kasus dia bisa hubungi A, hubungi B, hubungi C. Tapi untuk tampil secara menakjubkan dan menjawab seluruh suka duka kehidupan, hanya iman. Hanya iman. Hanya iman. Bukan hal lain. Ini harus kita camkan untuk diri kita. Kalau kita ingin bisa melewati suka duka kehidupan rumah tangga misalnya, maka pastikan iman yang menjadi andalan. Lalu kalau kita mencari pasangan, carilah yang beriman. Karena ketika kita berumah tangga, kita beriman, dan kita pilih pasangan yang beriman, maka ada hari-hari yang menakjubkan di hari esok dan masa depan. Akan ada cerita-cerita yang menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara seorang mukmin. Itu dalam masalah rumah tangga. Kalau kita single atau jomblo, cari yang beriman dan bangun keimanan dalam diri kita. Bangun keimanan dalam diri kita dan cari pasangan yang beriman. Bukan harus aku tuh tergila-gila dengan yang pintar, yang cerdas, Ustadz. Bagus yang pintar, tapi iman gimana? Emang bisa kepintaran, kecerdasan memberikan kita pengalaman yang menakjubkan ke depan dalam rumah tangga? Nggak bisa. Aku mah cari yang kaya, silahkan cari yang kaya, tapi beriman dong. Beriman nggak? Ya enggak sih. Coba aja. Kasus yang kecewa banyak kok. Dianggurin. Nggak ada ini. Kalau aku tuh yang penting yang cantik, Ustaz. Cantik, bagus. Itu fitrah. Atau yang tampan fitrah. Tapi beriman apa enggak? Kalau ingin kehidupan rumah tangga yang menakjubkan, cari yang beriman. Dan kuatkan iman kita. Anak-anak, mensekolahkan anak-anak untuk memaksimalkan kecerdasannya bagus, tapi jangan lupa keimanan anak-anak. Jangan hanya fokus mensekolahkan di yang terbaik secara duniawi, tapi lupa pada keimanan. Kalau ingin anak-anak memberikan hal yang menakjubkan kepada kita, maka jawabannya iman. Iman kepada Allah. Ya, harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun anak-anaknya difasilitasi atau mungkin benar-benar disuruh belajar, tapi hanya dunia. Pak, dunia nggak ada masalah. Selama tidak melupakan iman. Selama iman prioritas. Kalau nggak, tinggal tunggu waktu
Sampai anak-anak itu akan membuat kita menangis dan kecewa karena kita akan ditinggalkan mereka. Kenapa? Nggak ada iman, nggak ada iman. Begitu juga dalam kita bisnis bareng atau ngerintis usaha bareng, pastikan kita beriman. Saat menjalani bisnis tersebut, gunakan keimanan biar dapat pengalaman yang menakjubkan dalam berusaha, berikhtiar, dan seterusnya. Jangan lupa sholat ketika kita mengerjakan sebuah proyek. Jangan lupa ikut kajian, karena kajian itu meningkatkan keimanan. Ini solusinya iman. Iman. Kita bersahabat. Pastikan kita dan sahabat kita tuh beriman kepada Allah. Kalau ingin persahabatan kita itu melahirkan cerita-cerita yang menakjubkan. Ini iman. Menakjubkan perkara seorang mukmin, dan ini tidak pernah dialami kecuali oleh seorang mukmin. Oleh karena itu jamaah, hanya iman yang bisa menjawab seluruh tantangan ke depan. Dan iman bukan berarti kita tinggalkan dunia, bukan berarti kita hanya berada di masjid atau musola, sujud dan zikir kepada Allah semata, enggak. Karena di dalam keimanan ada amal soleh, ada berjuang dan berusaha. Di dalam iman ada sabda Nabi SAW, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkina. Allah itu senang jika kita mengerjakan sesuatu, kita itqan, kita perfect, kita totalitas, kita lakukan yang terbaik. Dalam iman ada firman Allah Subhanahu wa taala, aufu bil uqud, komitlah dengan MOU kalian dan kesepakatan kalian. Iman itu komprehensif, mulai dari keyakinan, ucapan, dan sikap serta perbuatan. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, insya Allah ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.